Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya lah kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Kedua, tak lupa sholawat serta salam. Mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah Islam bisa sampai seperti sekarang ini. Sakinah, mawadah, warahmah. Kali ini saya akan membuat video tentang hal keadaan demi memenuhi tugas syarat ujian akhir semester mata kuliah Nahwu 2. Kemudian yang terhormat Pak Hasim Fanirin selaku dosen pengampu. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasan mengenai tentang hal keadaan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab tentang hal keadaan. Al-halu huwal ismul mansubul mufassaru liman bahama minal hayati. Hal adalah isim yang dinasobkan, yang menjelaskan keadaan-keadaan yang masih samar. Jadi keadaannya belum jelas 100%. Contohnya, Ja'a Zaidun minas suqi masyian. Ja'a itu fi'il madhi mabni alal fathi. Kemudian Zaidun itu fa'il, isim shorih, isim yang dikenakan keadaannya. Kemudian minas suqi itu jar majrur. Kemudian min itu huruf jar, dan suqi majrur bil harfi. Kemudian masyian halan. Jadi masyian itu keadaannya, artinya kan berjalan kaki. Sebenarnya tanpa adanya masyian pun susunan kalimat telah dapat dimengerti maksudnya. Namun seperti masih ada yang kurang jika tidak dijelaskan. Kata masyian merupakan isim yang dinasobkan yang berfungsi untuk menjelaskan dalam keadaan bagaimana Zaid itu datang. Oleh karena itu maka kata tersebut berkedudukan sebagai hal dari fa'ilnya. Kata Zaidun berkedudukan sebagai sohibul hal, yakni kata-kata yang dijelaskan keadaan oleh hal, atau kata masyian berkedudukan sebagai hal dari kata ja'a. Jadi maksudnya yaitu untuk hal artinya berjalan kaki. Ja'a Zaidun minasuqi masyian. Telah datang Zaid dari pasar dengan berjalan kaki. Nah, berjalan kaki itu adalah hal keadaan Zaid ketika datang. Entah menaiki kendaraan, entah menaiki kuda, ataupun berjalan kaki. Dan kondisinya saat ini Zaid sedang berjalan kaki, yaitu masyian. Maka dari itu masyian dikenakan sebagai hal. Seperti itu. Kemudian ada sohibul hal. Sohibnya hal, keadaan. Ada banyak, ada fa'il, maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul fih, naibul fa'il, dan lain-lain. Contoh, fa'il habara aliyun rakiban. Seperti sebelumnya, habara itu fi'il madhi, aliyun itu fa'il, wa yakunu sahibal hal. Jadi fa'il dan menjadi sahib hal juga. Rakiban adalah hal keadaannya. Kata rakiban menjelaskan kondisi Ali, yaitu sahibul hal ketika dia datang, di mana kedudukan Ali sebagai fa'il. Jadi ketika Ali datang dalam keadaan rakiban, itu menjadi halnya. Rakiban itu menjadi hal dari Ali karena menjelaskan tentang kondisi Ali. Sedangkan Ali juga sebagai fa'il plus sahibul hal.
Jadi kalau tentang hal itu bisa mengenai fa'il dan maf'ul bih. Selanjutnya yaitu karena ada beberapa tentang sohibul hal, dan kali ini sohibul hal menjadi naibul fa'il. Nah, naibul fa'il contohnya hubisa sariqo mu'adziban. Hubisa itu fi'il madhi mabni lil majhuli. Kemudian as-sariqo itu naibul fa'il. Kemudian mu'adziban itu hal keadaannya. Karena prinsipnya kalau naibul fa'il ada yang bisa menggunakan madi dan mudhore. Sedangkan kalimat di sini hubisa itu menggunakan fi'il madhi. Jadi doma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Kalau untuk fi'il madhi. Penjelasannya kata mu'adziban menjelaskan kondisi as-sariqo, di mana lafaz as-sariqo sebagai naibul fa'il. Jadi kata mu'adziban menjelaskan kondisi sariqo, karena sariqo itu naibul fa'il, penggantinya fa'il. Karena di sini tidak dijelaskan atau disebutkan namanya, maksudnya siapakah pelakunya. Tapi di situ dijelaskan pelakunya masuk ke dalam as-sariqo. Maka dari itu disebut naibul fa'il, pengganti fa'il. Kemudian ada lagi yang terakhir, yaitu tentang fungsi hal. Fungsi hal tidak hanya sebatas memperkuat dan memperjelas kondisi sohibul hal saja. Namun ia terkadang menjelaskan kondisi sesuatu selain sohibul hal. Dengan demikian, ia dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu hal hakiki dan hal sababi. Dan mungkin kali ini saya akan menjelaskan tentang hal hakiki. Hal hakiki berfungsi menjelaskan kondisi sohibul hal secara langsung. Contohnya, zahaba Muhammadun hazinan. Sudah jelas kalimatnya zahaba, i'rabnya yaitu fi'il madhi. Kemudian Muhammad itu kalimatnya, kemudian i'rabnya fa'il wa huwa sahib. Tuh, sudah dijelaskan bahwasannya Muhammad itu sebagai fa'il dan sahibul hal juga. Kemudian hazinan, hal hakiki untuk menjelaskan keadaan sohibnya, sohibul halnya. Kata hazinan menjelaskan kondisi Muhammad sebagai sohibul hal ketika dia sedang sedih. Jadi di sini penjelasannya, kata Muhammad itu sebagai fa'il dan sebagai sohibul hal juga. Sudah saya jelaskan karena fa'il dan maf'ul itu bisa terkena hal, keadaan. Dan di sini Muhammad sebagai fa'il dan sohibul halnya juga. Halnya di mana? Halnya yaitu hazinan, keadaan sedih. Contohnya dalam Al-Quran, Quran surat At-Taubah, yang artinya, berangkatlah kalian baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Kata khifafan menjelaskan kondisi sohibul hal kalian karena dhamir. Karena tadi sudah saya jelaskan kalau fa'il itu juga bisa terkena hal. Dan di sini dhamirnya antum yang ada pada fi'il amar, yaitu infiru. Kurang lebihnya begitu penjelasan tentang hal dan sahibul hal. Sekian, terima kasih.